Korelasi Spearman-Rank. Pada video ini kita akan membahas tentang korelasi Spearman-Rank. Apa itu korelasi Spearman-Rank dan bagaimana cara menghitung dari nilai koefisien korelasi Spearman-Rank. Korelasi Spearman-Rank merupakan suatu ukuran asosiasi atau hubungan yang digunakan pada kondisi satu atau kedua variabel yang diukur dalam skala ordinal atau berbentuk peringkat. Besarnya asosiasi antara kedua variabel dijelaskan dengan koefisien korelasi Spearman, dinotasikan dengan RS. Nilai koefisien korelasi Spearman atau RS itu berkisar dari minus 1 sampai 1. Langkah perhitungan koefisien korelasi Spearman. Yang pertama, berikan peringkat atau range dari 1 sampai dengan N pada setiap variabel. Jika data memiliki nilai yang sama, maka diberikan peringkat yang sama, yaitu rata-rata peringkat. Yang kedua, menghitung selisih ranking dari kedua variabel dan kemudian selisih tersebut dikuadratkan. Langkah yang terakhir, menghitung nilai koefisien korelasi rank Spearman dengan rumus sebagai berikut. RS sama dengan 1 dikurang N dikali sigma DI kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai N, dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1. Ukuran korelasi menurut beberapa referensi. Di sini ada menurut Sugiono dengan menurut Guilford. Menurut Sugiono, korelasi 0 sampai 0,199 itu adalah hubungan yang sangat rendah. Sedangkan nilai koefisien korelasi dari 0,2 sampai 0,399 itu masuk ke dalam kategori korelasi rendah. Nilai koefisien korelasi dari 0,4 sampai 0,599 itu masuk ke dalam kategori korelasi sedang. Sedangkan 0,6 sampai 0,799 itu korelasi kuat, sedangkan 0,8 sampai 1 itu adalah hubungan yang sangat kuat. Sedangkan menurut Guilford itu sebagai berikut, bisa dilihat. Baik, kita langsung ke contoh kasus saja. Di sini ada melihat hubungan antara nilai tes masuk ya dengan prestasi. Manajer Personalia PT Duta Makmur ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan dan erat antara nilai tes masuk seorang karyawan dengan prestasi kerja mereka. Untuk itu diambil sampel 11 orang pekerja yang kemudian dinilai prestasi kerja mereka dengan angka skor 0 sampai 100. Hitunglah koefisien korelasi Spearman dari data tersebut dan bagaimana hubungan antara nilai tes masuk dengan prestasi karyawan. Berikut nilainya, ya, nilai tes masuk dengan prestasi. Jadi di sini mau dilihat hubungan antara nilai tes masuk dengan prestasi. Punya hubungan seperti apa? Punya hubungan positif atau negatif? Hubungannya erat atau tidak ada tidak ada hubungan yang erat antara kedua variabel ini. Nah, kita mulai ya. Tadi langkah pertama adalah menyusun peringkat data. Data kita ada dua variabel, nilai tes dengan prestasi. Maka masing-masing dari variabel tersebut kita susun peringkat datanya. Kita mulai dari nilai tes dulu. Rank dari nilai tes. Perankingan data itu bisa dimulai dari data yang paling kecil ke data yang paling besar atau sebaliknya dari yang paling besar ke yang paling kecil. Di sini saya merankingkan data dari yang paling kecil ya. Nilai yang paling kecil, nilai tes yang paling kecil adalah 67. Di sini saya berikan peringkat 1. Kemudian nilai tes yang urutan kedua itu 69 diberi ranking 2. Kemudian nilai tes 70 diberikan peringkat 3, nilai tes 75 diberikan peringkat 4, 77 peringkat 5, 78 peringkat 6, 79 peringkat 7, kemudian
80. Nah, di sini 80-nya ada 2. Ya. Tadi di depan sudah dikatakan ketika menyusun peringkat data, kemudian ada data dengan nilai yang sama, maka data tersebut diberikan peringkat dari rata-rata peringkatnya. Jadi di sini kan setelah peringkat 7 harusnya nilai 80 itu dikasih peringkat 8 dengan perangkat 9. Tapi nilai tes mereka sama, ya, nilai dari datanya sama-sama 80. Maka biar adil, ya, biar fair, rank dari nilai tersebut juga harus sama. Nah, maka diambil nilai tengahnya, ya, rataannya dari 8 dengan 9 itu nilai tengahnya 8,5. Maka nilai tes yang punya data yang sama di sini 80 dikasih peringkat yang sama 8,5 dengan 8,5. Kemudian setelah 80 ada nilai tes 85. 85 berarti di sini nilai tes rank selanjutnya adalah 10. Kemudian 86 peringkat ke-11. Sekarang kita mau memperingkatkan lagi variabel yang kedua, yaitu prestasi. Nilai yang paling kecil di sini 70, berarti 70 adalah ranking. Oke, 70-nya ada 3 di sini, ya. 70-nya ada 3, berarti di sini kan harusnya ranknya adalah 1, 2, dan 3. Nah, kita ambil, karena datanya itu mempunyai nilai yang sama, yaitu 70, maka rankingnya harus sama. Kita ambil nilai tengahnya, ya, rataannya. Dari 1, 2, dan 3, nilai tengahnya itu 2. 1, 2, 3, yang ada di tengah 2. Berarti nilai data yang 70 tadi kita kasih peringkat 2. Di sini 72, 2, dan 2. Selanjutnya setelah ada 70 ada 75. Ya, 75 pun lebih dari 1, ya, ada 2. Ada nilai yang sama, 75-nya 2. Nah, ini kan harusnya mengisi posisi 4 dengan 5. Kita ambil nilai tengah dari 4 dan 5 yaitu 4,5. Di sini 75-nya 4,5. Kemudian 75 yang di bawah juga 4,5. Selanjutnya prestasi 79, nilai 79 ranking ke-6. Nilai 81 ranking ke-7. Nilai 83 peringkat ke-8. Nilai 84 peringkat ke-9. Nilai 88 peringkat ke-10 dan nilai 90 peringkat yang ke-11, ya. Jadi ingat, langkah awal dari menghitung nilai koefisien korelasi Spearman itu menyusun peringkat datanya. Nah, ketika ada data yang sama, punya nilai yang sama, maka rankingnya itu adalah nilai tengah atau rata-rata dari peringkat yang seharusnya, ya. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua, menghitung perbedaan peringkat. Ya, menghitung perbedaan peringkat maksudnya selisihnya. Di sini selisihnya kita tidak mempertimbangkan nilai positif atau negatifnya. Yang diselisihkan itu adalah peringkatnya atau ranknya, bukan nilai data awal. Ya, jadi bukan nilai tes, bukan prestasi yang diselisihkan, tetapi rank tes dengan rank prestasi, ya, peringkat tes dengan peringkat prestasi. Nah, di sini peringkat tes untuk sampel yang pertama itu 6, kemudian nilai peringkat prestasinya juga 6, maka selisihnya 0. Kemudian yang kedua, rank tesnya 5, rank prestasinya 4,5, berarti selisihnya 0,5. Sampel yang ketiga, rank tesnya 4, rank prestasinya 2, berarti selisihnya 2. Dan seterusnya, ya, sampai sampel yang terakhir, sampel yang ke-11, rank tesnya 1, rank prestasinya 2, berarti selisihnya 1. Nah, kemudian nilai selisih yang kita dapatkan, nilai D yang kita peroleh itu dikuadratkan. Ya, kita kuadratkan, 0 dikuadratkan 0, 0,5 dikuadratkan 0,25, 2 dikuadratkan 4, dan seterusnya 1 dikuadratkan 1. Jadi keseluruhan nilai D, selisih tadi yang kita dapatkan itu dikuadratkan. Nah, setelah kita kuadratkan, kita hitung nilai jumlahnya, jumlah dari nilai D kuadrat, yaitu sigma D kuadrat sama dengan 8. Nah, nilai ini yang nanti kita gunakan di langkah yang ketiga. Ya, langkah yang ketiga yaitu menghitung koefisien korelasi Spearman. Tadi rumusnya R sama dengan 1 dikurangi R sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma DI kuadrat, dimana I-nya 1 sampai dengan N dibagi N dikali N kuadrat dikurangi 1. Berarti sama dengan di sini
1 tetap 1 ya. 1 dikurangi 6 dikali sigma DI kuadrat kita tadi, jumlah dari selisih kuadrat kita yang peroleh tadi adalah 8. N kita 11 ya, berarti 11 dikali 11 kuadrat 121 dikurangi 1. Nah, hasil dari ini 6 dikali 8 itu 48 dibagi 11 dikali 120 itu 0,036, sehingga nilai koefisien korelasi yang kita dapatkan itu 0,964. Sehingga kesimpulan yang dapat kita peroleh, nilai koefisien korelasi Spearman kita 0,964. Nah, berdasarkan tadi rujukan beberapa referensi menurut Sugiono ataupun Guilford, ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat ya, 0,964 itu masuk ke dalam kategori yang sangat erat antara ujian tes dengan prestasi. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara nilai ujian tes karyawan dengan prestasi karyawan. Itu sebesar 96,4% ya. Mudah sekali kan menghitung nilai koefisien korelasi Spearman. Baik, sekian saja video kali ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan ditambahkan di kolom komentar. Oke ya. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu untuk video selanjutnya.